Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya MC Sam, perwakilan dari kelompok 2, yang mana di sini kita membahas tentang korelasi. Anggota saya yaitu saya sendiri MC San dan Maulia Salmia dan Fitriani. Baik, pengertian korelasi. Korelasi secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan, sedangkan bila dikembangkan lebih luas, korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara perubah acak atau random variabel. Hubungan kode tersebut dapat terjadi adanya hubungan sebab akibat dan dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, korelasi positif atau berlawanan atau korelasi negatif. Dengan begitu, secara umum, korelasi adalah suatu hubungan teknik dengan menganalisis statistik dengan mencari hubungan dua variabel dengan bentuk pada sifatnya sehingga terjadilah hubungan pada sebab akibat yang terdapat pada variabel yang arahnya sama. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, korelasi adalah salah satu cara bentuk dan ukuran yang mempunyai beberapa variabel dalam hubungan dengan menggunakan kata dari korelasi positif sehingga dapat terjadi perubahan meningkat pada suatu benda atau objek atau variabel. Dalam matematika, korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan suatu sama lainnya. Dalam konteks analisis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. Nah, selanjutnya itu ada arah korelasi. Hubungan antar variabel ini jika diteliti dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Hubungan yang bersifatnya searah diberi nama korelasi positif, dengan hubungan yang sifatnya berlawanan arah disebut korelasi negatif. Contoh, makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran. Makin giat berlatih, makin sedikit kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Makin meningkatnya jumlah aseptor keluarga berencana diikuti makin menurunnya angka kelahiran atau sebaliknya. Dalam dunia pendidikan misalnya, makin kurang dihayati dan diramalkannya ajaran agama Islam oleh para remaja akan diikuti oleh makin peningkatnya frekuensi kenakalan remaja atau sebaliknya. Selanjutnya itu peta korelasi. Korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif adalah hubungan yang sifatnya satu arah. Korelasi positif terjadi jika antara dua variabel atau lebih berjalan paralel atau searah, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y mengalami kenaikan juga. Macam-macam korelasi positif. Korelasi positif maksimal atau korelasi positif tertinggi yaitu di pancaran titik terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan dengan antara satu dengan yang lain akan bentuk satu garis lurus yang condong ke arah kanan. Korelasi positif tinggi atau kuat yaitu pancaran titik terdapat pada peta korelasi sedikit atau beberapa mulai menjauhi garis lurus, terpencar atau berada di garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kanan. Korelasi positif rendah atau korelasi positif kecil yaitu jika pancaran titik terdapat pada peta korelasi semakin jauh terpencar atau menyebar menjauhi garis lurus dengan kecondongan ke arah kanan. Contoh, korelasi penggunaan media pembelajaran matematika dengan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Semakin tepat pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, semakin tinggi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Korelasi negatif adalah korelasi dua variabel atau lebih yang berjalan arah yang berlawanan, bertentangan, atau sebaliknya. Korelasi negatif terjadi jika antara dua variabel yang lebih berjalan berlawanan. Jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y mengalami penurunan atau sebaliknya. Macam-macam korelasi negatif. Korelasi negatif maksimal atau korelasi negatif sempurna jika itu pancaran titik terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu garis lurus yang condong ke arah kiri. Oke, selanjutnya itu korelasi negatif tinggi atau kuat yaitu di pancaran titik terdapat pada peta korelasi sedikit atau beberapa mulai menjauhi garis lurus yang berada di sekitar garis tersebut dengan kecondongan ke arah kiri. Korelasi negatif rendah atau korelasi negatif kecil yaitu di pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi semakin jauh terpencar atau menyebar menjauhi garis lurus dengan kecondongan ke arah kiri.
Contoh, semakin tinggi kesadaran hukum, semakin rendah angka kriminalitasnya. Yang membedakan arah korelasi pada angka indeks korelasi, bila di depan angka indeks korelasi diberi tanda minus menunjukkan arah korelasi negatif. Bila di depan angka indeks korelasi diberi tanda positif atau tidak diberi tanda apapun menunjukkan arah korelasi tersebut positif. Tanda minus atau positif di sini bukan merupakan tanda aritmatika. Jika dua variabel mempunyai korelasi positif tinggi, maka akan terlihat pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi tersebut. Jika dihubungkan antara satu dengan yang lain, akan membentuk satu garis lurus yang condong ke arah kanan. Angka indeks korelasi adalah suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang dikorelasikan. Angka indeks korelasi menunjukkan tinggi, rendah, kuat, lemah, besar, kecil hubungan suatu variabel. Angka indeks korelasi dilambangkan dengan huruf tertentu. R, X, Y. Nah, koefisien korelasi pada teknik korelasi produk momen, Rho. Lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi tata jenjang itu dibaca pi. Lambang koefisien korelasi pi variabel listrik murni. C atau KK sebagai koefisien korelasi pada teknik korelasi kontingensi. Besarnya angka indeks korelasi berkisar antara minus 1,00 sampai dengan 1,00. Dapat dituliskan dengan minus 1 lebih kecil RXY lebih kecil 1. Hasil korelasi yang sempurna sebesar minus 1,00 dan 1,00, maka indeks korelasi yang paling kecil adalah 0. Jika dari hasil perhitungan menunjukkan angka indeks korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Angka indeks korelasi menunjukkan lebih dari kurang lebih 1,00, artinya ada kesalahan waktu menghitung. Angka indeks korelasi minus RX lebih besar dari 0, artinya arah korelasi positif. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan prestasi belajar mahasiswa dengan motivasi belajarnya. Untuk kepentingan tersebut diambil sampel random sebanyak 15 siswa kelas 5 SDN 1 Purworejo. Untuk diberikan angket tentang motivasi belajarnya, setelah diberikan perlakuan yang sama dalam pembelajaran matematika, di akhir semester diadakan tes dengan hasil sebagai berikut. Bla bla bla, hasil ini motivasi belajar itu ada angka-angka 5, 5, 60 dan seterusnya. Nilai matikanya itu ada 5, 4, 6, 6 dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah ingkesan dekorelasi. Kesimpulan, karena HO ditolak, dengan demikian terdapat korelasi positif yang signifikan antara prestasi belajar matematika siswa dengan motivasi belajarnya. Selanjutnya itu ada angka korelasi. Pengertiannya, tinggi, rendah, kuat, lemah, besar, kecilnya atau korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka koefisien yang disebut angka indeks korelasi atau coefficient of correlation. Jika angka indeks korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Lambangnya, angka korelasi biasa diberi lambang dengan huruf tertentu, misalnya RXX sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi produk momen. P itu dibaca Rho sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi tata jenjang. P dibaca Pi sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi pi. C atau KK sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi kontingensi, dan lain-lainnya. Besarnya, angka korelasi berkisaran antara 0 sampai dengan kurang lebih 1,00, artinya bahwa angka korelasi itu paling tinggi adalah kurang lebih 1,00, paling rendah adalah 0. Tandanya, korelasi antar variabel positif apabila angka indeks korelasinya bertanda plus, misalnya RX sama dengan plus 0,235, RXY sama dengan plus 0,751 dan sebagainya. Dan sebaliknya, apabila angka indeks korelasi antara variabel X dan Y bertanda minus, maka korelasi demikian disebut korelasi negatif. Misalnya RXY sama dengan minus 0,115, RXY sama dengan minus 0,587. Antara variabel X yang dikatakan tidak ada korelasi jika angka indeks korelasinya sama dengan 0. Sifatnya, angka indeks korelasi yang diperoleh dari proses perhitungan itu sifatnya relatif.
yaitu angka yang fungsinya melambangkan indeks hubungan antar variabel yang dicari korelasinya. Jadi angka indeks korelasi itu bukanlah angka yang bersifat eksak atau angka yang merupakan ukuran atau skala linear yang memiliki unit-unit yang sama besar sebagaimana yang terdapat pada meter pengukuran panjang atau meter penggaris. Sebagai contoh, misalkan angka korelasi antara variabel X dan variabel Y sama dengan 0,75, Rxy sama dengan 0,75, sedangkan angka korelasi antara variabel Y dan variabel Z sama dengan 0,25, Rxy sama dengan 0,25. Di sini kita dapat menyatakan bahwa Rxy sama dengan 3 kali lipatnya Rxy atau menyatakan bahwa Ryz sama dengan 1/3-nya Rxy. Teknik analisis korelasional. Pengertian: analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya yaitu Y. Tujuannya ingin mencari bukti berlandaskan pada data yang ada apakah memang benar antara variabel yang satu dengan variabel yang terdapat hubungan atau korelasi. Ingin menjawab pertanyaan apakah hubungan antar variabel itu, jika memang ada hubungannya, termasuk hubungan yang kuat, cakupan, ataukah lemah. Ingin memperoleh kejelasan dan kepastian secara matematik, maka hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan atau signifikan, atau hubungan yang berarti atau tidak meyakinkan. Penggolongan teknik analisis korelasi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teknik analisis korelasional bivariat dan teknik analisis korelasional multivariat. Teknik analisis korelasional bivariat adalah teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada dua buah variabel. Contoh, korelasi antara prestasi belajar dalam bidang studi agama Islam, variabel X, dan sikap keagamaan siswa, variabel Y. Adapun teknik analisis korelasi multivariat ialah teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada lebih dari dua variabel. Contoh, korelasi antara sikap keagamaan siswa, variabel X1, dengan suara keagamaan di lingkungan keluarga, variabel X2, lingkungan keagamaan siswa di masyarakat, variabel X3, tingkat pengetahuan agama siswa orang tua siswa, variabel X4, dan prestasi belajar siswa dalam bidang studi agama Islam, variabel X5. Dalam pembicaraan lebih lanjut, hanya dapat dikemukakan salah satu dari dua macam teknik analisis korelasi tersebut, yaitu teknik analisis korelasional bivariat. Cara mencari korelasi pada teknik analisis korelasional bivariat itu: 1. Teknik korelasi produk momen atau product moment correlation. 2. Teknik korelasi tata jenjang atau rank difference correlation atau rank order correlation. 3. Teknik korelasi coefficient V atau V coefficient correlation. 4. Teknik korelasi kontingensi atau contingency coefficient correlation. 5. Teknik korelasi point biserial atau point biserial correlation. 6. Teknik korelasi biserial atau biserial correlation. 7. Teknik korelasi kendal tahu atau kendall tahu correlation. 8. Teknik korelasi rasio atau correlation ratio. 9. Teknik the widespread correlation. 10. Teknik korelasi tetrachorik atau tetraboric correlation. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.